Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini kita dapat bertemu walaupun tidak bisa bertatap muka, hanya melalui layar HP dan atau layar laptop saja. Tidak mengurangi kualitas apa yang akan saya sampaikan, ya. Walaupun sebetulnya pemberian materi ini bisa dilakukan secara online, tetapi secara offline ini juga tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran. Ya. Kita mulai dengan materi bahwa proses pembelajaran yang berkualitas mampu menghasilkan seorang profesional. Ya. Profesional artinya seseorang mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau skill kompeten di dalam bidangnya, bukan hanya mampu melakukan praktek saja. Tanpa didasari dengan teori, keterampilan itu tidak akan kuat dalam penyampaian materi terutama atau dalam menghadapi customer. Karena dengan teori yang kuat, maka profesi kita akan semakin kuat dan kokoh. Jadi keterampilan atau skill sangat didukung oleh hal-hal lain, diantaranya adalah knowledge atau pengetahuan, attitude dan lain sebagainya ya. Kalau zaman dulu di era-era sebelum tahun 2015 ya, hanya ada KSA. K-nya adalah knowledge, S-nya adalah skill, A-nya adalah attitude. Jadi hanya 3. Knowledge, skill, dan attitude. Tetapi bagi saya hari ini kurang. Hanya 3 ranah itu menjadi kurang, jadi saya tambahkan 2. Jadi yang pertama adalah attitude, jadi singkatannya bukan KSA lagi, tetapi saya memiliki satu singkatan yaitu ASKERA ya. A-nya attitude, S-nya skill, K-nya knowledge, E-nya adalah experience, dan A-nya adalah accountable. Jadi sekali lagi ASKERA adalah attitude, skill, knowledge, experience, dan accountable. Jadi seorang profesional baik kompeten di bidang apapun, skillnya apapun, bisa rambut, bisa pengantin, bisa make up, bisa sanggul atau hairdo seperti ini, atau bahkan barber yang juga saya uji sertifikasi melalui LSP dan BNSP ya. Yang pertama adalah attitude menjadi landasan kuat bagi seorang profesional, di mana attitude, sikap perilaku dan sikap kerja menjadi landasan bagi seorang profesional untuk mencapai profesi yang tidak kalah dengan orang lain, karena kita lebih kuat, lebih mementingkan dasar-dasar etika atau dasar-dasar tata krama, karena kita menghadapi manusia, kita menghadapi customer, bukan kita penjual kosmetik atau bukan penjual barang lainnya. Kalau tidak laku masih ada barang, tapi kalau kita kurang ramah, kurang tata krama, kurang diperhatikan tata sopan santunnya, akan selalu mengecewakan orang lain. Sedangkan pasar kita adalah orang-orang yang datang ke tempat kita atau sebagai pelanggan. Itu adalah attitude ya. Yang kedua skill, mungkin saya tidak banyak membahas tentang skill karena peserta sertifikasi hairdo ini, peserta sertifikasi hairstylist spesialis hairdo ini sudah memiliki keterampilan atau memiliki skill di bidang tata rambut modern. Penataan rambut modern, jadi ada penataan rambut tradisional, ada penataan rambut modern. Yang saya sertifikasi, saya adakan sertifikasinya adalah penataan rambut modern ya. Jadi mungkin ada narasumber-narasumber yang telah memberikan pembelajaran praktek untuk hairdo, untuk tata rambut modern, dan saya kebagian untuk menyampaikan materi teorinya ya, karena tanpa teori tidak akan seimbang. Keterampilan itu tidak didukung dengan teori, maka akan menjadi pincang atau menjadi timpang karena kekuatannya tidak balance. Jadi antara teori dan praktek harus satu jalan, harus balance, harus seimbang ya. Berikutnya adalah knowledge. Knowledge itu sangat penting sekali yang akan dibahas pada kali ini, pada kesempatan ini akan dibahas dari A sampai Z tentang tata rambut modern. Mungkin nanti bisa dilihat bukunya, bisa dibaca bukunya sambil memperhatikan tayangan seperti ini, tayangan yang saya sampaikan ini ya. Yang lainnya adalah experience. Seorang profesional ya, sudah didukung dengan attitude yang baik, dengan keterampilan yang mumpuni, sanggul hasilnya bagus ya, dengan pengetahuan yang dalam tentang teori, maka pengalaman kerja menjadi sangat penting.
bahwa Anda seorang profesional tetap harus didukung dengan pengalaman kerja ya, atau lamanya Anda berpraktek, atau Anda serius atau tidak di dalam mempraktekkan tata rambut modern ini atau hairdo. Yang terakhir adalah accountable. Seseorang bisa mengatakan bahwa saya kompeten, bahwa saya profesional di bidang tata rambut. Tetapi mana buktinya? Bukan hanya omongan belaka, tapi Anda harus menyampaikan, memperlihatkan bukti otentik, selembar kertas yaitu sertifikat BNSP dalam bidang hairstylist spesialis hairdo. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 ranah, itu yang pertama adalah attitude, skill, knowledge, experience, dan accountable atau pertanggungjawaban sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP yang berlaku secara internasional. Kita lanjutkan dengan pengertian bahwa sertifikasi profesi penata rambut atau hairstylist. Nah, di sini kita tekankan bahwa yang dipelajari adalah penataan rambut panjang atau penataan rambut modern yang kita sebut ya, sekarang sedang tren mengatakan hairdo ya, yang disertifikasinya adalah hairstylistnya, penata rambutnya, yang materi ujinya adalah hairdo ya, atau hairdo spesialis, bukan hairdo artis. Maaf, jangan ada istilah lain yang membuat orang lain ketawa. Jadi tidak ada hairdo artis, tidak ada hijabdo, tetapi yang ada hairstylist dan hairdo spesialis ya. LSP bekerja sama dengan BNSP, bekerja sama juga dengan TUK atau dengan provider penyelenggara sertifikasi dan pelatihan. Dalam hal ini saya sendiri, yaitu Yayasan A.A. Sudarsono, menyelenggarakan sertifikasi hairstylist spesialis hairdo. Akan dimulai di kota Surabaya, itu mengawali sebagai kegiatan pertama atau perdana dalam spesialis hairdo ini di Surabaya ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri ya. Sertifikasi hairdo Indonesia sebagai legalitas sertifikat nasional atau sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, diakui secara internasional ya. Penyelenggara pelatihannya adalah Yayasan A.A. Sudarsono, bekerja sama dengan LSP. Ijazahnya atau sertifikatnya diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya berulang-ulang menyebut BNSP karena ini bukan pelatihan, bukan sertifikasi abal-abal, tetapi ada payung hukumnya. Yang pertama ada BNSP, yang kedua adalah lembaga sertifikasi profesi, yang ketiga adalah penyelenggaranya saya sendiri, yaitu Yayasan A.A. Sudarsono, memiliki akta notaris dengan nomor 04, dikeluarkan oleh notaris Hajah Dwi Ratna Karya Kartikawati SHM SC MS MKN ya. Selain itu juga ada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomornya ada, nanti bisa dilihat di buku yang akan saya kirimkan ya. Jadi bukan pelatihan dan sertifikasi hairdo abal-abal. Ini betul-betul ada payung hukumnya, ada akta notarisnya ya. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu saja ada tujuannya ya. Tujuan saya menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi hairdo ini adalah untuk memberikan pendalaman teoritis dalam hal tata rambut modern ya. Yang kedua adalah memfasilitasi hairstylist atau penata rambut untuk memiliki sertifikat kompetensi hairdo dari BNSP sebagai bukti legalitas atau bukti pertanggungjawaban dari seorang profesional ya. Siapapun yang menata rambut, dia pemangkas rambut, dia penggunting rambut, dia yang mewarnai rambut, dia yang krembat dan sebagainya, dia adalah hairstylist atau hairdresser. Tetapi yang membedakannya antara mereka dengan kita yaitu sertifikat yang dimiliki. Jadi kalau kita sudah certified by BNSP, hairstylist certified by BNSP, mungkin yang lain belum ya. Itu hanya itu yang membedakan. Tapi siapapun dia yang menyanggul, yang menata rambut, yang menggunting rambut, dia adalah hairdresser atau hairstylist ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, tidak boleh membeda-bedakan penata rambut yang lain. Itu adalah sebagian dari attitude atau dari ketatakramahan atau kesusilaan ya, kesopan santunan ya.
Berikutnya adalah memberi pendalaman ilmu di bidang soft skill ya. Kalau hard skillnya, saya yakin Anda yang mengikuti sertifikasi dan pelatihan ini sudah memiliki kemampuan untuk menata rambut modern atau menyanggul atau membuat hairdo yang rumit ya, bukan hairdo yang simpel, tapi hairdo yang rumit, punya nilai seni tinggi dan punya kualitas tinggi. Jadi itu yang dinamakan seorang hairdo, di mana dia memiliki pendalaman soft skill, bagaimana dia bersikap terhadap bagaimana dia bersikap ramah terhadap penata rambut lain, bagaimana dia bersikap hormat terhadap penata rambut yang lebih senior, dan bagaimana dia bersikap menjadi seorang penata rambut yang sekarang sedang terkenal. Jadi tidak merubah image, tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, atau bahkan menjadi seseorang yang menjadi lupa daratan, seperti itu. Jadi soft skillnya itu harus diperhatikan, bagaimana Anda bertata krama, bagaimana Anda bersikap dan sebagainya. Kalau hard skillnya, yaitu kalau kita menyanggul, itu adalah hard skillnya ya. Meningkatkan mutu dan profesionalitas bagi seorang hair stylist, dalam hal ini spesialis hairdo ya. Tingkatkan mutunya, tingkatkan profesionalitasnya, itu nanti akan lebih dibahas lebih panjang lagi pada bagian-bagian yang di belakang nanti. Memotivasi instruktur atau trainer atau seorang asesor khusus untuk spesialis hairdo atau khusus guru-guru penata rambut modern ya, untuk lebih profesional dan mengembangkan ilmunya, berinovasi lagi, tidak ketinggalan zaman atau tidak jadul, karena apa yang kita lakukan hari ini harus sesuai dengan tren mode yang berlaku saat ini ya. Jadi seorang guru, seorang asesor, seorang penguji harus mengikuti inovasi dan mengupdate diri supaya tidak ketinggalan zaman atau jadul ya. Berikutnya adalah mendorong hairstylist atau spesialis hairdo ya, untuk memiliki sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang berskala internasional. Jadi kalau ke luar negeri nanti kita bekerja bukan menjadi TKI lagi, bukan menjadi TKW lagi, tapi kita datang ke luar negeri, ke ASEAN misalnya, untuk mengajarkan tata rambut atau untuk menyanggul seorang selebriti di luar negeri atau menyanggul sebuah keluarga yang akan mengadakan pernikahan. Nah, di situ sertifikat diperlukan sekali. Karena pada saat kita pergi ke luar negeri, imigrasi akan bertanya, urusannya apa? Kalau visanya visa kerja, Anda akan ditanyakan, Anda akan bekerja sebagai apa di sana? Saya sebagai hairstylist, saya sebagai spesialis hairdo. Mereka akan menanyakan sertifikat kompetensi sebagai tanda profesionalitas dari diri Anda. Saya sering ditanya seperti itu karena saya mengajar di beberapa KBRI di ASEAN. Selalu di imigrasi saya ditanyakan, mana sertifikat profesi Anda? Selalu saya bawa sertifikat metodologi, itu untuk mengajar atau untuk instruktur kemana-mana, karena tanpa itu kita akan ada hambatan ya. Berikutnya adalah ini cita-cita saya ke depannya, ingin mengorganisir semua penata rambut atau hairstylist, khususnya spesialis hairdo, untuk diorganisir paling tidak se-Indonesia. Tapi alhamdulillah mulai tanggal 10 November saya adalah sebagai penasehat MUA Community atau Makeup Artist Community di Asia Tenggara. Selain saya sebagai penasehat, sebagai ketua Dewan Pengawas, juga saya merangkap sebagai ketua 1 Makeup Artist Community ASEAN, Southeast Asia. Itu bukan menjadi kesombongan, tapi saya menjadi bangga dalam usia sudah menginjak 66 tahun, saya tidak mengurangi aktivitas. Usia saya atau umur saya tidak berpengaruh pada aktivitas saya. Penataan rambut mengandung arti penataan rambut dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas ya, semua pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan rambut, yaitu penataan rambut yang berhubungan dengan rambut, mulai dari mencuci rambut sampai memangkas rambut, sampai krembat, sampai blow dry, sampai menata rambut dengan setting, atau sampai menata rambut blow dry, sampai menata rambut
tradisional atau modern itu adalah penataan rambut dalam arti luas. Tetapi ada penataan rambut dalam arti sempit, yaitu menyanggul atau membuat hairdo, ya. Contohnya apa ini, kita terbaca, sanggul, ya, mencatok lurus atau blow dry variasi atau curly, itu adalah penataan rambut secara khusus, ya. Kita bahas tentang hairdo, lebih fokus pada hairdo, ya. Definisinya adalah the way in which a person's hair style, ya, cara menata rambut seseorang, ya, di mana rambut yang dilakukan penataannya, ya, harus penataan rambut yang cukup rumit, bukan simpel. Yang dibilang hairdo, ya, bukan menata rambut terurai panjang dengan curly atau dengan roll set, tetapi betul-betul ditata, ya, melalui penyasakan ringan, melalui setting dan lain sebagainya, ya. An elaborate hairdo artinya menata rambut harus dalam pekerjaan yang rumit, bukan pekerjaan yang sangat mudah. Karena kita sudah bersertifikasi, maka penataannya pun tidak segampang apa yang dilakukan oleh orang yang belum bersertifikasi. Ketentuannya adalah hasil karya tata rambut harus berkualitas tinggi, ya, harus bernilai jual tinggi, bukan sekedar menata rambut simpel, mudah dan mudah diikuti oleh orang lain, tapi lebih memperhatikan estetikanya, lebih memperhatikan kesehatan rambutnya, dimana saat ini sedang musim rambut di catok baba itu, ya. Nah, bagi saya kurang berkenan, mungkin hanya tren mode tahun ini saja, tetapi sangat disayangkan sekali kalau sebelum rambut ditata atau dibuat hairdo, tapi rambut dirusak dulu, dalam arti dalam tanda kutip, rambut dirusak dengan pemanasan yang sangat kuat dan rambut menjadi mengembang. Nah, mengembang itu bisa saja dilakukan dengan cara meroll set, dengan cara curly, dengan catok roll, atau dengan roll set yang ringan-ringan saja. Tidak melakukan hal-hal yang ekstrim, memanaskan rambut sampai menguap dan lain sebagainya. Bagi saya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Karena bagi saya, seorang penata rambut, seorang ahli kecantikan rambut, selain rambut sangat besar artinya, sejuta arti bagi kesehatan. Jadi jangan sampai rambutnya itu rontok pada saat disasak, jangan sampai rambutnya itu rusak pada saat disasak atau dicatok dengan catokan yang panas atau dengan curly yang sangat panas, ya. Artinya hairdo harus tahan lama, hasilnya halus, tidak acak-acakan, ya, sesuai dengan bentuk wajah dan bentuk tubuh pelanggan, ya, sesuai dengan kesempatan dan juga sesuai dengan waktu dan tidak ketinggalan zaman. Jadi sebelum Anda melakukan penataan rambut, harus diperhatikan dulu bentuk wajahnya, harus diperhatikan bentuk tubuhnya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Wajahnya bulat, persegi, panjang atau segitiga atau oval. Yang oval tidak bermasalah, mau dibentuk seperti apapun akan serasi dengan bentuk wajah oval, ya. Waktunya, apakah waktunya malam hari, apakah waktunya pagi hari, karena ada day style dan ada evening style, bahkan ada gala style untuk acara-acara yang sangat besar, ya, gitu. Selain itu juga kesempatannya untuk apa? Apakah hanya untuk rapat di kantor suami? Apakah hanya untuk menghadiri pertemuan rutin? Apakah untuk penampilan pada saat Anda sebagai perias pengantin? Apakah Anda sebagai penampil entertainer, misalnya dia penyanyi, dia pemain film, atau dia sebagai artis atau selebritis lainnya. Jadi semuanya harus disesuaikan. Penyesuaian itu bisa dilakukan diagnosa sebelum melakukan penataan rambut. Nanti kita bahas di dalam diagnosa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah konsultasi dengan pelanggan, ya. Seperti tadi ditanyakan, sambil kita melihat bentuk wajahnya dan bentuk tubuhnya, ditanyakan untuk acara apa, gaun yang dikenakan adalah gaun apa, gaun sehari-hari, gaun malam, atau gaun kantor, misalnya pramugari dan lain sebagainya, atau sekretaris itu punya busana khas sendiri, punya uniform sendiri, maka kita harus menyesuaikan dengan gaun atau dengan busana yang dikenakan, ya. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah penataan rambut dalam arti luas, ya.
sudah dijelaskan tadi, penataan rambut dalam arti sempit sudah dijelaskan, yaitu menata rambut atau hairdo atau penataan rambut modern itu dalam arti sempit ya, yang kita bahas karena itulah yang akan diujikan pada saat sertifikasi ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penataan rambut ya. Yang pertama, identifikasi kondisi rambut. Dalam penataan rambut atau hairdo ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bahas faktor internal ya, yaitu kondisi fisik ya. Bentuk kepalanya seperti apa ya, ada yang belakangnya rata, ada yang belakangnya membulat, atau ada yang dahinya menonjol, atau yang kepala bagian atasnya datar ya. Seperti itu harus diperhatikan bentuk kepalanya, bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, tinggi badannya, bentuk leher, dan usia pelanggan. Itu harus diperhatikan tuh secara fisik. Anda sudah mendiagnosa begitu tamu itu pelanggan datang, dia cerita dia akan melakukan penataan rambut, maka Anda harus sudah melihat dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, bagaimana posturnya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana bentuk kepalanya, yang lebih penting lagi itu. Yang kedua adalah kepribadiannya. Dalam kegiatan pertama mungkin Anda belum tahu kepribadian dia, belum tahu dia adalah seorang yang lincah atau sangat percaya diri, atau malah sebaliknya dia seorang pendiam dan pemalu atau introvert ya, tidak ekstrovert. Itu dalam perjalanan pada saat kita konsultasi, kita akan tahu seperti apa kepribadian pelanggan yang datang, akan ditata rambutnya itu ya. Itu yang internal ya. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu sosial ekonominya ya. Seorang yang datang ke salon untuk menata rambut dengan rumit dan mewah, itu tentu saja sosial ekonominya bukan orang biasa-biasa. Pasti yang datang ke salon kita untuk disanggul, misalnya ke undangan gala atau ke undangan resepsi yang sangat formal, pasti status sosialnya sudah di atas rata-rata, menengah ke atas. Itu harus diperhatikan, tapi kita tidak boleh menanya, tapi kita bisa melihat acara apa yang akan dia hadiri dan bagaimana penampilan dia pada saat kita ketemu ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi terutama dalam penataan dan kosmetik ya. Jadi sangat berkembang pesat dalam peralatan, dalam penataan rambut, dalam kosmetik itu sudah sangat berkembang pesat. Kalau zaman saya dulu tahun 70-an, menata rambut cukup disemprotkan saja setres, bukan stres tapi setres ya. Ada cairan untuk mengeraskan rambut ya. Pada saat itu belum ada curly, belum ada foam, belum ada produk-produk lain untuk menata rambut, untuk membantu mendukung tercapainya penataan rambut yang indah dan rapi ya. Dulu zaman itu tidak ada, hanya ada setres dan hair lacquer atau hairspray. Tapi sekarang para penata rambut atau hairstylist sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang banyak pesat perkembangannya, ditambah produsen kosmetik rambut juga banyak memproduksi produk-produk untuk penataan rambut ya. Hal itu akan mendukung perkembangan profesi seorang hairstylist. Tentu saja ya, kalau zaman saya mungkin harus kerja keras, kalau sekarang tanpa bekerja keras pun alat dan produk kosmetik sudah banyak dan rambut mereka sudah terawat dengan baik. Itu sangat memudahkan kita untuk menata rambut ya. Pengetahuan penting bagi seorang penata rambut wajib dikuasai, diantaranya dalam mengatur tubuh pada saat Anda menata rambut. Tidak ada seorang hairstylist yang bekerja sambil duduk ya, tidak bekerja sambil terbungkuk-bungkuk, tapi Anda harus tegap ya. Perlihatkan bahwa penampilan Anda bagus, postur tubuh Anda bagus ya. Walaupun saya sudah tua seperti ini, mungkin sudah terbungkuk-bungkuk, tapi saya usahakan pada saat saya melakukan penata rambut, saya berpostur tegap seperti anak muda. Karena itu penting untuk penampilan dan untuk keindahan busana yang dikenakan. Bayangkan kalau gaun atau busana penata rambutnya pakaiannya sudah bagus, tapi Anda penampilannya terbungkuk-bungkuk atau terduduk-duduk seperti loyo, lesu, dan tidak semangat, itu akan mengurangi nilai penampilan Anda atau perform Anda ya. Itu
profesional etis, itu ada hubungannya dengan profesional etik ya. Yang kedua adalah persiapan diri sendiri. Anda melakukan pekerjaan apapun harus sudah siap dari awal, bahwa Anda tahu jam sekian saya akan bekerja. Mungkin sudah ada janji jam 5 pagi, Anda sudah siap-siap dari sebelum jam 5 pagi. Anda sudah berpakaian rapi dan sudah bersepatu walaupun salon kita berada di rumah kita. Karena orang yang datang ke tempat kita pun mungkin pakaiannya sudah siap untuk pakaian di luar rumah. Begitupun kita sebagai tuan rumah, sebagai penata rambut atau hairstylist harus siap, sudah rapi dengan tata rambutnya, sudah bersih wajahnya ya, sudah rapi pakaiannya, dan bersepatu bukan dengan sandal japit, sandal cepit pada saat Anda melakukan penataan rambut dan menerima pelanggan di salon walaupun salonnya berada di rumah kita. Jadi sudah siap untuk tampil. Area kerja sudah disiapkan ya sebelum kegiatan menata rambut. Area kerja dalam arti ruangannya ini cukup luas ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tapi cukup kita untuk bekerja penerangannya ya. Tidak ada pengap, tapi harus leluasa, ventilasi harus ada. Kalau tidak ber-AC ya. Nah, kalau ber-AC tidak boleh ada bau sampah di dalam ruangan karena sirkulasinya tertutup, maka di dalam ruangan tidak boleh ada bau-bauan, termasuk bau badan, bau mulut seorang penata rambut. Itu harus diantisipasi sebelumnya. Mungkin Anda bisa minum dulu, mungkin Anda bisa berkumur-kumur dulu dengan obat kumur ya sebelum menata rambut. Jadi di dalam ruangan ber-AC lebih sensitif karena bau apapun akan mencemari ruangan kerja kita. Karena tidak ada ventilasi, tidak ada jendela pintu yang bisa dibuka pada saat kita menggunakan ruangan ber-AC ya. Kalau ruangannya tidak ber-AC ya, perhatikan area kerja tidak berdebu ya. Lantai harus dibersihkan dengan desinfektan setiap pagi ya. Lebih bagus lagi kalau pagi dan sore setelah salonnya tutup ya, itu. Meja-meja terhindar dari debu-debu. Alat-alat peralatan sanggul, sisir sasak, sisir atau beras itu ya, sikat styling dan lain sebagainya, roll set dan catokan dalam keadaan bersih, kalau bisa steril, disterilkan di dalam UV kabinet. Jadi alat yang sudah digunakan dibersihkan dulu, masukkan ke dalam UV kabinet, besoknya baru digunakan lagi ya. Yang lainnya adalah persiapan dan alat-alat kerja ya. Areanya diri sendiri sudah siap ya. Area kerjanya, ruangannya sudah siap. Di situ sudah tersedia juga peralatan ya. Peralatan disiapkan ya. Alat kosmetik dan bahan yaitu hairspray dan lain sebagainya sudah disiapkan, roll set dan catokannya atau curlingnya sudah disiapkan. Jangan sampai pada saat Anda melakukan penataan rambut, pelanggannya sudah duduk, tapi Anda baru mencari di mana jepitnya, di mana kotak jepit bebeknya, di mana jepit plastiknya, baru dicari. Itu yang tidak boleh. Jadi Anda siapkan dulu area kerja, siapkan diri sendiri, siapkan alat dan ditata serapi mungkin di meja rias, baru Anda mempersilahkan pelanggannya duduk di kursi di depan kaca. Itu baru persiapan terakhir. Jadi pelanggan dipanggil, dipersilakan duduk di depan kaca pada saat Anda sudah benar-benar siap. Peralatan sudah tersedia, Anda sudah siap untuk bekerja, ruangannya terang, bersih dan segar. Boleh ada aromaterapi, boleh ada bunga mawar, bunga melati, ada irisan pandan, atau ada aromaterapi yang dibakar, atau ada penyegar ruangan, itu boleh. Apapun yang membuat orang lain nyaman, tenang dan segar, itu bagus dilakukan ya. Berikutnya adalah penataan alat ya. Jangkauan alat, pada saat kita mengambil alat hanya satu jangkauan tangan ya, ke depan, ke kanan atau ke sebelah. Kalau yang tidak kidal. Kalau yang kidal berarti hanya di depan satu jangkauan, di samping satu jangkauan. Tidak ada alat yang di belakang kita, tidak ada alat yang disimpan di tempat yang jauh dari kita atau bahkan di depan kita, sehingga kita bolak-balik untuk mengambil peralatan. Jadi peralatan hanya ada di jangkauan tangan kita. Langkah pun tidak usah dilakukan langkah, karena langkah itu pun memerlukan waktu beberapa detik. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan kalau Anda banyak jalan-jalan, bolak-balik, ambil hairspray, ambil jepit, ambil sisir, ambil itu, ambil ini, dan lain sebagainya ya.
Jangan lupa pula peralatan untuk menutup wajah, penutup wajah pada saat Anda menyemprotkan hairspray. Jadi si pelanggan yang rambutnya sedang ditata harus memegang penutup wajahnya. Jadi pegang pada saat Anda menyemprotkan, dia sudah siap dengan penutup wajahnya. Seperti itu ya. Kebersihan alat juga harus diperhatikan, jangan sampai ada sisir-sisir yang masih ada kotorannya, ada sisir yang masih ada rambutnya tersumpal di sela-sela sisirnya, itu yang tidak boleh ya. Peralatan harus dalam keadaan bersih, kalau bisa harus steril, karena tidak ada seorang penata rambut yang jorok. Seorang penata rambut profesional harus memperhatikan kebersihan dan sterilisasi dari alat yang digunakan ya. Selanjutnya adalah identifikasi alat-alat, bahan, dan kosmetik. Identifikasi ya, alat-alatnya sudah ada atau belum, kosmetiknya sudah lengkap atau belum. Identifikasi itu dikenali. Alat yang akan digunakan hari ini adalah penataan rambut modern. Berarti di situ ada sisir sasaknya, ada hair brushnya, ada hairspraynya, ada pengeras rambutnya, ada hair shine-nya supaya rambut kusam menjadi mengkilat dan lain sebagainya. Jadi sudah disiapkan dari awal, ada listnya apa yang diperlukan untuk menata rambut panjang. Bukan saja kepentingan untuk sertifikasi, untuk ujian hairdo, tetapi untuk sehari-hari Anda melakukan pekerjaan di salon atau di rumah masing-masing, atau menjadi penata rambut panggilan atau penata rambut mandiri ya. Jangan gengsi bagi seseorang penata rambut yang dipanggil ke rumah pelanggan, karena sekarang zamannya zaman modern, sekarang zamannya teknologi tinggi, semua bisa dilakukan dengan online, artinya dipanggil dengan telepon, dipanggil dengan WhatsApp dan lain sebagainya ya. Apalagi pada saat-saat COVID-19 ini orang malas untuk keluar rumah, jadi tidak ada salahnya seorang penata rambut berkunjung ke rumah pelanggan. Penata rambut berkunjung ke hotel, penata rambut berkunjung ke tempat resepsi di mana yang pelanggan kita sudah standby di tempatnya. Itu keuntungannya banyak. Yang pertama, kita tidak perlu memiliki salon yang bagus, tidak memiliki salon yang mewah dan sebagainya, karena kita bekerja di luar rumah. Nah, pertama, kita dapat honor dari penataan rambut itu sendiri. Kedua, kita mendapatkan transport, ya, itu harus diperhitungkan transport PP. Yang ketiga, biasanya diberikan makan sarapan pagi kalau di hotel atau di rumah dimanapun juga biasanya kita disuguhi. Yang ketiga, biasanya ada uang tip, bukan sekadar membayar honor kita sebagai penata rambut, tapi ada uang lebih yang diberikan oleh pelanggan yang dengan syarat hasil penataan rambutnya memuaskan pelanggan ya. Ukuran atau indikator dari kepuasan pelanggan adalah kalau hairstylistnya puas, maka pelanggannya pun puas. Dari mana kepuasan itu diperoleh? Didasari dengan konsultasi dan diagnosa. Suatu pekerjaan dalam kecantikan tanpa konsultasi dan tanpa diagnosa sia-sia. Karena sebagus apapun hasil karya kita, pasti akan ada sedikit komplain dari pelanggan. Konsultasi, ada dua keinginan atau ada dua ide yang harus disatukan menjadi keputusan. Yang pertama, ide dari pelanggan, dia dalam pikirannya dari rumah sudah punya rencana. Saya rambutnya mau disanggul seperti apa. Penata rambut sudah melihat kondisi wajah, bentuk tubuh, bentuk rambut, dan bentuk kepala. Jadi sudah bisa menebak, oh ini harus diapakan, oh ini harus up style, ini harus down style, ini harus back mesh asimetris, ini harus back mesh simetris, atau karena dahinya lebar, ini harus front mesh simetris atau front mesh asimetris ya. Itu. Jadi ada ide pelanggan, ada ide pelanggan dari keinginannya sendiri tanpa tahu tata rambut, cara-cara menata rambut. Ide penata rambut atau dari ide hairstylist yaitu berdasarkan identifikasi bentuk wajah atau diagnosa rambut. Dua ide itu, dua gagasan itu disatukan menjadi kesepakatan. Jadi sebelum melakukan penataan, Anda berembuk dulu. Ini mau diapakan, Dek? Ini mau diapakan, Tante? Ini mau diapakan, Bu?
Nah, dia akan berbicara, saya mau begini, ininya diginikan, tutup dahinya karena dahi saya lebar, dahi saya jenong dan lain sebagainya. Nah, kita sendiri sebagai penata rambut, kalau memang keinginan dia sudah cocok dengan apa yang kita simpulkan dari diagnosa itu, maka kita tinggal mengatakan iya dan melakukan pekerjaan menata rambut. Tetapi kalau apa yang dia diinginkan oleh pelanggan itu kontradiktif dengan apa yang kita diagnosa, kita identifikasi, maka Anda menyarankan, bukan melarang, bukan menolak keinginan pelanggan, tapi ungkapkan apa yang Anda pikirkan. Sebaiknya rambut ini ditata seperti ini karena kondisi kepalanya seperti ini, untuk menutupi dahinya atau untuk menutupi kelebaran dahinya, maka saya akan melakukan front mesh asimetris, akan melakukan front mesh simetris, misalnya membuat poni dengan dengan finger whip misalnya. Itu salah satu untuk mengkamuflase bentuk wajah lebar dan bentuk dahi yang lebar. Bisa dengan finger whip, bisa dengan poni yang agak mengembang ke atas untuk wajah-wajah yang bulat dan lain sebagainya ya. Atau untuk menutup telinga untuk wajah-wajah yang persegi, wajah-wajah yang kotak ya. Itu diperhalus wajah kotak itu dengan cara menutup sebagian telinga supaya wajahnya menjadi lebih lembut, dahinya tidak kotak seperti saya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ada dua ide yang harus disatukan menjadi kesepakatan. Nah, karena sebelum melakukan penataan rambut Anda dan pelanggan sudah sepakat, maka hasil penataan sudah tidak akan dikomplain atau diprotes lagi oleh pelanggan. Itu yang paling penting. Jadi bukan hasil akhir yang diperlukan, tetapi awal atau perencanaan dari penataan itu yang lebih penting daripada hasilnya ya. Karena sudah sepakat, kalau nanti hasilnya kurang bagus atau kurang rapi, dia akan memaklumi, ininya kok kurang rapi ya, tapi biarinlah, saya juga bisa merapikan sendiri, tinggal kasih hairspray saja sedikit. Tapi kalau Anda tanpa konsultasi, tanpa diagnosa, dengan memaksakan kehendak hairstylistnya langsung ditata rambutnya sesuai keinginan dan ambisi seorang penata rambut, sebagus apapun penata rambut itu akan dikomplain. Dia tidak setuju dengan hasil karya kita, itu jangan sampai terjadi. Kita sudah capek menata rambut, hairdo-nya bagus, cantik, halus, tetapi dibongkar untuk diulang, diperbaiki. Itu yang jangan sampai terjadi ya. Identifikasi kondisi rambut itu diagnosa ya. Yang pertama, menata rambut harus selalu berpedoman pada identifikasi kondisi rambut pelanggan dan analisa dan persiapan ya yang dilakukan sebelum menata rambut seperti di bawah ini akan saya sebutkan satu persatu ya. Praktek diagnosa diantaranya mengenal jenis rambut, normal, kering, atau berminyak. Ada yang kombinasi juga ya. Pangkar rambutnya yang dekat ke kulit itu rambutnya berminyak, tetapi di ujung rambutnya kering. Biasanya itu aslinya rambutnya berminyak, kulitnya berminyak, tetapi karena sering menggunakan produk-produk yang mengandung kimia atau dengan catok atau dengan blow dry, maka ujung-ujung rambut menjadi pecah dan kering. Itu adalah kombinasi ya. Kalau jenis rambut normal kelihatan mengkilat, kalau diraba juga lembut, tidak lengket dan tidak pesat, tidak kering ya. Itu adalah normal. Sedangkan rambut kering bisa dilihat indikatornya adalah ujung rambutnya pecah-pecah dan penampilannya kusam, tidak berkilau rambutnya. Bukan berminyak, berkilau bukan berminyak, tapi berkilau karena indahnya rambut normal ya. Gitu. Jadi ada normal, sudah diketahui ciri-cirinya, berminyak, kering, dan kombinasi. Jadi ada 4 jenis rambut ya. Apa hubungannya dengan jenis rambut itu? Karena rambut yang berminyak akan susah ditata. Berarti pada saat Anda melakukan penataan rambut, pelanggannya datang dengan rambut kotor dan berminyak, maka Anda harus melakukan pencucian dan blow dry atau setting sebelumnya ya. Jadi Anda lakukan pencucian rambut dengan jenis sampo yang sesuai dengan jenis rambutnya. Karena rambut berminyak, maka pembersihannya harus menggunakan sampo yang banyak mengandung deterjen atau pembersih. Ya, deterjen tidak berarti bahan pencuci pakaian ya. Deterjen itu adalah bahan pembersih ya, gitu.
tidak melakukan pengkondisi atau tidak memberikan kondisioner karena akan lengket lagi yaitu. Nah, sebaliknya rambut kering lakukan pencucian dengan sampo yang sesuai dan berikan kondisioner pada ujung-ujung rambut saja ya. Untuk rambut kombinasi perhatikan ya, samponya dengan sampo yang lemon ya, ujung rambutnya menggunakan kondisioner ya, karena kombinasi kan pangkalnya berminyak, ujungnya kering. Tuh. Untuk rambut normal tidak bermasalah. Biasanya rambut normal dalam keadaan kotor pun tidak lengket dan tidak kering. Jadi kita bisa melakukan penataan rambut dalam keadaan kondisi rambut normal itu kotor, tidak harus dicuci dulu ya. Jadi prinsipnya menata rambut sebelumnya harus bersihkan dulu rambutnya. Lebih enak kalau ada perjanjian tanggal sekian akan ditata rambutnya, maka 1 hari sebelumnya pelanggan itu harus sudah mencuci rambut sendiri di rumahnya untuk menghemat waktu ya. Gitu, seperti itu. Bentuk rambut ada lurus ya, ada yang lurus, ada yang berombak buatan, ada yang berombak asli, ada yang halus, ada yang kasar atau kaku. Itu harus diperhatikan. Kalau rambutnya lurus memerlukan persiapan khusus, yaitu dengan curly dulu atau dengan roll set dulu, atau cukup dengan menggulung-gulung rambut, dijepit, jadi hairspray dibiarkan kering sendiri atau disemprot. Atau biasanya saya sebelum merias wajah, maka rambutnya di set dulu. Kalau tidak bawa roll set, tidak bawa curly, saya cukup menggulung-gulung rambut lingkaran-lingkaran kecil, namanya pin curl ya. Pin curl itu tata rambut tingkat mahir, dipelajari tata kecantikan rambut tingkat mahir, dipelajari Pratata Design. Salah satunya adalah pin curl, bukan dengan roll set saja, tapi dengan pin curl. Pin curl itu jepit-jepit yang pendek, jepit bebek yang pendek, itu adalah pin curl ya. Hasilnya juga dinamakan pin curl. Jadi rambut digulung-gulung. Kalau pengantin Sunda di sini ada kembang turi. Kembang turi itu adalah bagian dari teknik pin curl ya. Di sini menghadap ke depan, di sini menghadap ke depan, itu adalah pin curl ya. Ada pin curl searah jarum jam atau counter, ada yang berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi ada counter clockwise, ada yang clockwise. Jadi sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise. Jadi Anda boleh menggulung rambutnya ke samping atau ke belakang ya, sesuai desain yang akan dilakukan. Contohnya kalau saya penataan rambut, ceritanya ini sanggul, akan ditata ke samping ya, miring ke sebelah sini, maka roll set Anda lakukan menggulungnya ke arah sebelah sini ya. Sementara yang ininya arahkan ke belakang. Jadi roll setnya bukan dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, tapi arahkan sesuai desain penataannya akan Anda lakukan. Itu namanya Pratata Design ya. Berbeda dengan Pratata dasar. Yang diperlukan untuk hairdo adalah Pratata Design. Itu kalau rambutnya lurus ya. Sekarang kalau rambutnya keriting atau berombak asli, maka Anda harus mencatok dulu supaya tidak terlalu keriting, tidak terlalu krus atau tidak terlalu kribo rambutnya. Jadi Anda catok dulu. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali rambut dalam keadaan kering dan bersih pada saat pelanggan datang, supaya kita tidak usah mencuci dulu, tinggal mencatok atau tinggal menggulung dan lain sebagainya. Kalau diawali dengan pencucian, memang ada tambahan pendapatan, tetapi waktunya terbuang banyak karena kita mencuci rambut langsung dikeringkan, langsung di-set ya. Sama juga halnya dengan rambut berombak buatan atau dikeriting buatan, yaitu permanen wave ya. Itu juga harus harus dicatok dulu atau di blow dry, tarik dengan sisir Vidal Sassoon ya, gitu. Jadi banyak persiapan yang harus dilakukan untuk beberapa kondisi rambut ya. Ada rambut halus, rambut sedang, rambut kasar dan lain sebagainya, itu persiapannya khusus. Rambut halus harus semprotkan dulu hairspray atau foam atau setres kalau zaman dulu, langsung dikeringkan atau digulung dulu. Itu untuk rambut halus supaya menjadi kaku ya. Sebaiknya ada lagi rambut yang sedang, itu tidak perlu diapa-apakan, cukup semprotkan hairspray sedikit-sedikit saja untuk membuka imbrikasi rambutnya supaya kutikula rambut terbuka. Dengan cara kutikula rambut terbuka, maka sasakan atau penataan akan menjadi kokoh.
Berbeda dengan rambut yang sudah di bonding atau yang di smoothing, maka kutikulanya menutup, ya. Atau rambut yang sangat sehat biasanya yang virgin hair atau rambut perawan itu agak susah ditata karena dia berat, karena kutikulanya menutup, ya, karena pori-pori rambutnya tertutup rapat, rambutnya lurus dan licin, itu biasanya agak susah. Jadi semprotkan dulu hairspray sedikit dan dikeringkan, ya, untuk membuka implikasi supaya menjadi lebih keset rambutnya, tidak terlalu licin. Ada rambut kasar. Rambut kasar mau tidak mau ini harus dihaluskan dulu dengan conditioner dan harus di roll set atau curly, ya. Berikutnya densitas rambut atau kelebatan rambut, ya. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, yang tebal lupakan sasakan, lupakan curly dan lupakan roll set. Sebaliknya untuk rambut yang tipis, halus dan licin itu harus melakukan pratata. Bisa dengan curly, bisa dengan roll set, bisa hanya dengan pin kalau saja digulung-gulung baru dijepit. Itu persiapan-persiapan yang harus dilakukan, ya. Ada lagi porositas rambut, yaitu kutikulanya tertutup atau terbuka, sudah dibahas tadi. Bagaimana kalau kutikulanya menutup, yaitu rambutnya licin dan halus, mengkilat, apa yang harus Anda lakukan, ya. Bagaimana kalau rambutnya rambutnya dengan kasar, kusam, dan kering, apa yang harus Anda lakukan, ya. Jadi yang kasar, kering, dan rambutnya kusam itu memerlukan treatment sebelum dan setelah penataan. Sebelumnya rambut itu harus dihaluskan dulu, mungkin dengan foam, ya. Setelahnya supaya rambutnya tidak menjadi kusam, hairdo-nya tidak kusam, maka harus disemprotkan hair sign, yaitu minyak yang dispraykan, minyak dan disemprotkan, ya. Supaya yang licin menjadi keset, yang keset menjadi licin, kelihatannya tampilannya menjadi bagus dan mengkilap. Mungkin sampai di sini dulu untuk season pertama, nanti akan dilanjutkan dengan penataan rambut dan bentuk wajah. Jadi hubungan antara bentuk wajah dan penataan rambut atau hairdo. Terima kasih, mohon di like, share, dan subscribe. Terima kasih.